Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Riana, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan software SPSS. Di sini saya sudah membuka software SPSS 25. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu tujuan pengujian asumsi klasik, yaitu memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan dibahas antara lain yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Contoh kasus yang saya gunakan di sini yaitu pengaruh efektivitas penerapan ISPT masa PPN pada kepatuhan wajib pajak badan. Ada dua indikator, yaitu keamanan data dan ketepatan waktu yang selanjutnya sebagai variabel independen atau X1 dan X2, dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen atau Y. Di sini terdapat 20 sampel data yang merupakan data fiktif. Pertama-tama kita ke sheet variable view, lalu mengetikkan manual X1, X2, dan Y. Di kolom label bisa kita namakan sesuai dengan nama variabelnya, yaitu keamanan data, ketepatan waktu, dan kepatuhan WP badan. Lalu pada kolom measure yang berfungsi untuk ukuran data, pilih scale pada X1 dan X2. Selanjutnya kita ke sheet data view. Di sini sudah muncul kolom variabel yang sudah kita input tadi. Selanjutnya copy data sampel yang sudah ada dari Excel. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik. Pilih menu Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Akan muncul window Linear Regression seperti ini. Lalu untuk variabel dependennya, pilih kepatuhan WP badan. Lalu untuk variabel independennya yaitu X1 dan X2. Selanjutnya klik menu statistik, lalu aktifkan covariance metric dan collinearity diagnostic. Fungsinya untuk menguji multikolinearitas, dan aktifkan Durbin-Watson untuk menguji autokorelasi. Lalu klik continue. Lalu pilih menu plots, pilih SRE-SID untuk Y dan ZPRED untuk X. Fungsi dari scatter ini adalah untuk menguji heteroskedastisitas. Lalu aktifkan juga pilihan histogram dan normal probability plot. Fungsinya untuk menguji normalitas dengan analisis grafik. Lalu klik menu save, aktifkan pilihan unstandardized, lalu klik continue. Lalu klik OK.
Selanjutnya akan muncul output seperti ini. Yang pertama, kita akan melihat uji normalitas. Tujuannya untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Di sini ada dua cara dengan analisis grafik dan uji statistik. Grafik di sini yang sudah kita pilih ada grafik histogram. Dapat dilihat pada grafik histogram terlihat pola distribusi normal, lengkungan berada di tengah. Dan pada grafik normal plot, data penyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan. Kalau tidak hati-hati secara visual, kelihatan normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. Maka sebaiknya dilengkapi dengan uji statistik. Uji normalitas metode lain yaitu Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita akan menguji dengan Kolmogorov-Smirnov. Di sini muncul kolom baru yaitu residual. Fungsinya untuk menguji Kolmogorov-Smirnov. Pilih Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, Legacy, dan Sample KS. Pilih Unstandardized untuk tes variable list, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini outputnya. Kita lihat hasil asymmetric-nya di sini 0,2. Ketentuannya adalah jika di atas 0,05 data terdistribusi normal, dan sebaliknya jika di bawah yaitu tidak terdistribusi normal. Hasil dari output ini nilai statistiknya 0,18 yang berarti data residual terdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat hasil dari uji multikoliniaritas. Di sini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Cara mendeteksinya dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance inflation factor atau VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Terlihat hasilnya pada tabel koefisien nilai tolerance 0,4 lebih dari 0,1 dan nilai VIF 2,364 kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniaritas antar variabel independen dalam model regresi. Lalu kita lihat hasil dari uji heteroskedastisitas. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksinya yaitu lihat grafik scatter plot. Ketentuannya adalah jika ada pola tertentu yang teratur seperti membentuk gelombang, maka terindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Terlihat pada grafik berikut adalah titiknya menyebar. Kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita lihat output dari uji autokorelasi, yang tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Di sini, saya menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson. Ketentuannya sebagai berikut.
Data sampel saya terdiri dari N sama dengan 20 dan variabelnya 2. Di sini nilai D 2,576, DL, DU, dan 4 min DL dan 4 min DU hasilnya sebagai berikut. Karena 4 min DU kurang dari D dan kurang dari 4 min DL, jadi kesimpulannya bahwa tidak dapat mengambil keputusan karena tidak ada korelasi negatif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.